Hello World, selamat datang di Video Learning Center Himpunan Mahasiswa Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Saya Raihan Fadila, mahasiswa Informatika angkatan 2022 di Institut Teknologi Kalimantan akan membawakan materi pembelajaran mengenai polymorphism dalam Object Oriented Programming. Di video ini kita akan belajar mengenai konsep polymorphism atau dalam bahasa Indonesianya banyak bentuk dan cara pengaplikasiannya di bahasa pemrograman Java. Nah, kita harus tahu dulu nih polymorphism itu apa. Jadi once again artinya banyak bentuk. Ini terjadi kalau misalnya kita punya banyak kelas yang terhubung satu sama lain lewat pewarisan atau inheritance. Jadi kalau dari materi-materi sebelumnya, pewarisan itu kan kita ngasih akses tuh ke atribut dan metode dari kelas lain ke kelas lainnya, diwariskan tuh. Nah, kalau polymorphism ini kita pakai metode-metode itu buat ngelakuin tugas-tugas yang berbeda. Jadi satu tindakan bisa dilakuin dengan cara yang berbeda. Contoh, ada superclass yang namanya animal. Dia punya metode animal sound. Ini kita lihat aja contohnya ya. Nah, di sini ada kelas animal, ada metode animal sound di sini. Nah, ada subclassnya kayak pig ini, babi. Nah, ini dia nge-inherit si animalnya. Terus ada kelas juga dog ya, anjing. Dia nge-inherit si kelas animal. Nah, ketiga kelas ini sama-sama punya metode animal sound, tapi punya badannya itu berbeda semua. Kalau di animal ini kan metode animal soundnya dia bakal ngeprint the animal makes a sound gitu. Nah, terus kalau yang di pig itu the pig says wee wee gitu. Nah, terus kalau yang dog itu dia ngeprint the dog says bow bow gitu. Ya itu contoh aja ya. Nah, terus kenapa dan kapan kita pakai polymorphism ini? Jadi polymorphism ini sangat berguna untuk reusability kode. Jadi maksudnya itu kita bisa pakai kembali atribut dan metode yang udah ada di kelas tertentu ketika kita bikin kelas baru. Jadi sebenarnya dari materi-materi sebelumnya itu bisa kita simpulkan ya, semua 4 pilar OOP itu ada gunanya buat kita tahu. Kenapa? Untuk memudahkan kita memprogram sesuatu, untuk membangun sesuatu yang sifatnya berulang. Jadi kita nggak perlu ngulang-ngulang terus, don't repeat yourself. Nah, dari contoh tadi kita bisa coba aja ya, langsung di programnya kita praktikkan. Oke, jadi kita udah di text editor. Nah, kita praktekkan yang tadi ya. Saya buat package baru polymorphism. Terus di dalamnya ada animal.java sebagai superclassnya. Kita masuk ke animalnya. Ini package. Kita buat kelasnya. Dia ada metode animal sound. Kita ngeprint this animal makes a sound. Nah, terus kita buat kelas lagi baru pig ya, dimana si pig ini bakal nge-inherit si animal tadi. Nah, ini kita pakai override aja karena namanya sama ya metodenya. Animal sound, kita print this pig says ngok-ngok deh. Sorry, ini lupa extend. Nah, terus kita buat kelas baru ya, dog.
Java ini org. Nah ini override juga. Oh ya, jangan lupa extend ya si animalnya. Override animal sound. Di sini dia bakal ngeprint this dog says book aja. Nah terus kita coba nih, kita buat objeknya di main functionnya. Jadi semua objeknya nanti bakal manggil metode yang sama, tapi outputnya bakal berbeda-beda. Oke, kita buat import dulu. Polymorphism. Nah di sini kita buat objeknya. Nah ini kita buat objeknya si pig ya, si babi tadi. Pig, nama objeknya pig aja, new instance dari pig. Nah terus si pig ini kita panggil metodenya animal sound. Terus kita buat objek untuk si dog ya, dog aja, new dog. Nah dognya ini bakal manggil metode animal sound juga. Kita lihat ini pas dia dijalankan. Nah di sini bisa dilihat ya, kalau walaupun dua objek berbeda, dia manggil metode yang sama, outputnya beda nih. Yang babi ini the pig says ngok ngok, kalau yang dog tadi this dog says guk guk. Jadi kurang lebih polymorphism secara basic seperti ini contohnya. Oke, jadi materi pilar OOP, 4 pilar OOP segini aja. Sebenarnya kalau di Java itu ada lagi ya, misalnya kayak interface itu implementasi yang lebih lanjut dari abstract class di materi sebelumnya. Tapi kalau pilar utama dari OOP itu cuma 4. Jadi ada inheritance, terus ada abstraction, terus ada encapsulation, dan terakhir ini polymorphism. Jadi secara umum cuma 4 aja. Nah, bisa kita simpulkan ya. Jadi kenapa kita harus paham pilar OOP ini, dan khususnya si OOP itu sendiri, karena ini bakal ngemudahin kita buat membangun sebuah program yang lebih efisien, terutama dalam waktu ya, karena membantu kita supaya nggak perlu membuat kode yang berulang-ulang. Jadi cuma sekali tulis itu bisa kita pakai lagi gitu. Saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Mungkin materi video learning center OOP segini aja cukup. Nanti kalau misalnya ada materi-materi lain terkait pemrograman yang bisa kami sampaikan, nanti akan kita buatkan juga penjelasannya. Oke, kalau begitu saya tutup. See you in the next video. See ya.